Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Miss Nola dalam channel Gen Glogorism dalam program Blessing Behind the Blessing, di mana program ini dibuat dengan tujuan untuk bisa menjadi berkat bagi kita semua dengan menampilkan video-video kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang luar biasa yang disertai Tuhan di masa-masa social distancing ini. Dan kali ini sudah bersama dengan saya, seorang ibu yang siap bersaksi, yang siap menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk itu, saya persilakan kepada Gen yang keempat, ya, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama siapa, tinggalnya di mana, dan pekerjaannya apa? Hai, perkenalkan nama saya Elvira Tompunu, dan saya tinggalnya di Manado. Saat ini memang ada di Manado, dan pekerjaan saya sebagai guru PAUD di Glogorism School. Ya, oke, Miss Vira. Ya, karena guru PAUD saya panggil saja Miss Vira ya. Biasanya kalau guru-guru PAUD itu selalu saya sapa dengan Miss atau Sir. Miss Vira kali ini sudah bersama dengan kita untuk berbagi berkat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya rindu Miss Vira mungkin bisa jawab dan untuk dibagikan kepada semua orang. Ya, nanti sebentar Miss Vira bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ditaruh di dalam hati ya, untuk jadi berkat bagi semua. Sudah bisa dibaca pertanyaannya? Ya. Apakah ada perbedaan keadaan di masa social distancing ini dengan keadaan sebelum social distancing? Yang pastinya kalau perbedaan pasti ada ya, karena dalam keadaan seperti ini banyak sekali perbedaan, karena biasanya mungkin beraktivitasnya di luar rumah, beraktivitas biasa, bekerja, tapi karena keadaan seperti ini jadi harus di rumah, dan itu saya rasa semua orang pasti merasakan perbedaan tersebut. Iya, oke. Jadi pada dasarnya semua orang merasakan hal yang sama ya, ada perbedaan ya dengan keadaan social distancing dan yang sebelumnya terjadi. Dan berikutnya ya, oke. Berikutnya ini yang saya ingin tanyakan kepada Miss Vira. Ya, bisa baca? Apakah ada berkat atau hikmah yang bisa didapat di masa social distancing ini? Ada tidak berkat di masa social distancing ini? Kalau berkat banyak ya, banyak berkat, banyak hikmah yang bisa didapat dalam keadaan social distancing saat ini yang pastinya. Banyak sekali. Ya. Kalau begitu, iya. Pertanyaan selanjutnya untuk Miss Vira, bisa sebutkan berkat terbesar apa yang Tuhan berikan di masa social distancing ini? Jadi dari semua berkat-berkat yang Miss Vira terima, pasti ada satu berkat yang memang berkesan buat kita, bisa dibagikan kepada kita semua. Ya, untuk berkat yang terbesar yang saya alami ya selama social distancing ini, mungkin yang ingin saya bagikan, selama social distancing ini semua orang ya, kebanyakan orang dirumahkan, dan banyak dari orang-orang yang termasuk saya tidak lagi berpenghasilan tetap ya, karena harus dirumahkan, dan itu menimbulkan gejolak-gejolak di dalam hati pastinya ya, karena di dalam keadaan seperti ini pasti kita membutuhkan banyak hal. Ketika kita harus ada di dalam rumah, harus berdiam di dalam rumah, kita pasti membutuhkan banyak hal ya, untuk dimakan, untuk dipakai, pastinya membutuhkan banyak hal. Dan
situasi saat ini benar-benar membuat saya pribadi merasa gelisah ya, kalau dikatakan gelisah dengan keadaan seperti ini, karena tidak ada penghasilan tetap lagi seperti sebelumnya, dan saya sempat merasakan kegelisahan, kekhawatiran, yang akhirnya ujung-ujungnya berharap kepada yang lagi viral-viral sekarang ya, bantuan ya, yang saya sebut saja bantuan dari si A, si B, si C. Nah, seperti itu. Dan saya mulai berharap mungkin bisa dapat ya. Saya berharap bisa dapat bantuan dari A, dari B, dari C, karena saya merasa dengar-dengar ya cerita yang dapat bantuan ini orang yang berdampak, yang kena dampak COVID. Saya merasa bahwa saya terdampak, jadi saya berharap bisa dapat. Dan akhirnya ketika seiring berjalannya waktu, kenapa di sana sudah dapat, terus di sini belum dapat, mulai ada kegelisahan seperti itu yang akhirnya membuat saya seperti orang yang tidak berpengharapan lagi ya, untuk anak Tuhan yang sudah tidak berpengharapan kepada Tuhan lagi. Dan waktu itu saya ditegur ya, kalau mau dikatakan ditegur ya, dengan keadaan itu. Saya merasa gelisah, hidup sudah serasa tidak nyaman ya, karena terlalu menantikan sesuatu yang dari manusia, bantuan ini, bantuan itu. Dan akhirnya satu kali saya disadarkan dengan saya membuka media sosial FB saya, dan situ kan biasanya FB ada kenangan-kenangan. Beberapa tahun yang lalu saya membagikan sebuah ayat, sebuah pembacaan dalam firman Tuhan tentang Nabi Elia. Kan menyadarkan saya bahwa Elia saja Tuhan pelihara. Dia ketika Tuhan menaruh Elia di tempat yang tempat kekeringan, Tuhan sanggup pelihara. Dan itu membuat saya tersentak ya, karena ya kenapa selama ini saya gelisah, kenapa saya harus gelisah, kan ada Tuhan, seperti itu. Jadi waktu itu saya benar-benar sadar, wah iya ya, ternyata seharusnya saya berharapnya itu kepada Tuhan, bukan kepada bantuan-bantuan yang dari si A, si B, atau dari mana saja itu. Seharusnya saya berharapnya itu kepada Tuhan. Dan waktu itu memang saya benar-benar sadar bahwa ya benar Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, ya benar Tuhan, pertolongan itu hanya daripada Tuhan. Dan berkat-berkat itu ketika Tuhan membuka, tidak ada satu yang dapat menutup. Dan itulah yang meneguhkan saya ya. Dari situ saya tidak lagi mau berharap kepada apapun juga, dan saya sadar bahwa, dan mata saya terbuka bahwa sebenarnya saya begitu banyak berkat yang Tuhan berikan buat saya, yang sudah tertutup karena terlalu mengharapkan sesuatu yang dari manusia seperti itu. Sebenarnya banyak berkat yang Tuhan berikan buat saya yang saya tidak sadari karena sudah tertutup dengan terlalu memikirkan bantuan-bantuan seperti itu. Ketika itu Tuhan sadarkan saya, dan puji Tuhan ketika itu saya sudah benar-benar berharap kepada Tuhan. Dan ketika berharap kepada Tuhan, berkat Tuhan tercurah luar biasa. Banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang datang ketika memang benar-benar saya berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu membuat saya terpesona dengan perbuatan Tuhan buat saya. Itu benar-benar membuat saya terharu. Wah, ternyata pertolongan Tuhan itu luar biasa, selalu tepat pada waktunya dan selalu berlimpah seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit kesaksian yang ingin saya bagikan, bahwa berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Nah, kalau boleh saya tanya, pada waktu kan sempat berharap kepada manusia, ya sebelum mungkin Tuhan
artinya tegur ya, dengan firman Tuhan, mengingatkan kembali iman kita. Sebelumnya kan sempat berharap kepada manusia. Ketika kita berharap kepada bantuan manusia dan itu tidak kita dapatkan, seperti apa suasana hati Miss Vira? Apakah kita mengharapkan harusnya bantu saya dan dia tidak bantu saya? Apakah kita ada bisa melihat orang-orang itu dengan damai sejahtera, atau ada kesedihan, atau malah lebih dari itu ada kejengkelan mungkin, atau bagaimana rasanya pada saat mengharapkan orang-orang tersebut bisa membantu kita dan pada kenyataannya tidak? Apa yang dirasakan di dalam hati? Waktu itu memang yang dirasakan itu kecewa ya, yang pasti kecewa, merasa agak jengkel. Ada ya yang perasaan seperti itu. Lah, kenapa yang di sana dapat, terus saya tidak dapat? Padahal saya juga butuh loh, seperti itu. Dengan keadaan-keadaan seperti ini kan tidak dilihat dari tapi lebih dari kebutuhannya. Jadi saya pikir saya butuh, kenapa saya tidak dapat? Sementara di tempat yang lain atau katakan di tempat yang lain itu bantuannya sudah dari si A, si B, si C sudah melimpah, dikatakan seperti itu. Tapi ketika saya tidak dapat, saya kekeringan. Iya. Saya tidak ada apa-apa. Kecewa, rasanya merasa tidak adil seperti itu. Jadi ada seperti iri hati ya. Iya, itu. Tempat saya iri hati. Kenapa mereka diberkati, kenapa mereka mendapat, saya tidak mendapat. Jadi ya sifat-sifat dasar manusia itu mulai muncul ya di dalam hati ya. Iya. Ada iri hati dan ada mungkin ketidakpuasan ya. Iya. Dan ketika Tuhan teguhkan dengan firman Tuhan ingatkan tentang Nabi Elia ketika dia lari dia datang ke Kerit, dan di situ tidak ada apa-apa, tapi Tuhan mampu memenuhi apa yang Elia butuhkan, yaitu dia kirim lihat burung gagak datang membawa makanan. Di sementara yang lain kekurangan, tapi di Sungai Kerit Elia dapat makanan, dan dengan itu Miss Vira langsung terbuka mata hati imannya. Iya, Elia saja cuma di tepi sungai, Tuhan bisa pelihara tanpa ada orang lain. Tuhan bisa pakai burung, dan mungkin itu yang Miss Vira dapatkan ya, bahwa sekalipun orang-orang yang kita tidak harapkan, orang-orang yang kita harapkan membantu dan tidak membantu kita, Tuhan masih punya 1001 macam cara untuk menolong, memberkati kita. Iya, benar sekali. Dan ketika Tuhan menyatakan berkat Tuhan, apa yang ada di dalam hati Miss Vira? Ketika itu terpesona dengan perbuatan Tuhan ketika Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya, dan berkat Tuhan itu datangnya tidak selalu melalui orang-orang yang kita harapkan ya. Terkadang melalui orang-orang yang sama sekali tidak kita harapkan, malah berkat itu datang. Nah, itulah cara Tuhan yang ketika mau memberkati kita, Tuhan bisa pakai apa saja. Ketika Nabi Elia, Tuhan bisa kirim burung gagak. Jadi ketika kita pun mengalami sesuatu yang membutuhkan sesuatu, Tuhan pasti mampu mengirimkan siapa saja, bahkan orang-orang mungkin yang tidak kita sangka bisa membantu kita, Tuhan bisa pakai. Dan itu membuat saya, ketika Tuhan memberkati saya, membuat saya sangat-sangat terpesona ya. Saya terharu dengan perbuatan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa buat saya. Dan pada akhirnya ketika Tuhan menyatakan pertolongan, rasa iri hati itu pastinya hilang ya dari hati ya. Iya, hati langsung terasa plong dan tidak ada lagi rasa-rasa ketidakadilan ya, ketidakpuasan. Ya, semuanya hilang begitu saja karena sudah tergantikan dengan perasaan-perasaan yang mengagumi Tuhan, karena perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Iya, oke. Jadi intinya Miss Vira bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu hidup baginya di dalam segala situasi dan keadaan, termasuk di masa social distancing ini ya, di mana dia sempat merasakan kekurangan, bahkan mungkin tidak mempunyai apa-apa,
dan dia mengharapkan pertolongan itu datangnya dari Tuhan, dan pada akhirnya pertolongan datang dari manusia, dan pada akhirnya orang-orang itu tidak sanggup menolong dia, dan dia sempat kecewa, bahkan merasa tidak adil, bahkan merasa sempat iri hati, kenapa mereka sudah terlalu banyak bantuan sementara saya tidak. Dan akhirnya Tuhan menolong dia dengan menunjukkan bahwa berkat Tuhan adalah datangnya dari Tuhan, dan Tuhan memanggil kembali dia, menguatkan imannya bahwa andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Andalkan pertolongan Tuhan, bukan andalkan bansos atau bantuan-bantuan sosial atau apapun itu dari manapun itu. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan akan memberkati kita. Seperti di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan ini yang Miss Vira alami, bahwa di masa social distancing orang hidup dalam kekurangan, tapi dia sekalipun sempat mengalami kekurangan, namun Tuhan sanggup memberkati dia dengan caranya Tuhan, karena dia hidup mengandalkan Tuhan. Dan kiranya ini bisa memberkati para pendengar semua, bahwa mari di masa social distancing ini, kalaupun kita mengalami kesulitan dan kekurangan, mari andalkan Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan dengan kita berdoa, baca firman Tuhan, di situ kita akan dapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Mari andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memakai manusia-manusia untuk menunjukkan pertolongan kepada kita. Dan kesaksian ini sungguh memberkati, dan saya berdoa Miss Vira tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berakar di dalam Tuhan, tetap semangat, dan saya doakan apa yang diusahakan berjalan dengan baik, bahkan berhasil ya. Semua yang diharapkan berhasil dengan pertolongan dari Tuhan ya. Dan Miss Vira, ayat apa ya yang paling memberkati Miss Vira? Yang paling memberkati saya, atau firman Tuhan apa? Firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, yaitu cerita tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan buat Nabi Elia di tepi Sungai Kerit. Jadi mungkin teman-teman bisa baca di rumah tentang firman Tuhan itulah yang memberkati saya. Ketika saya kembali diingatkan Tuhan dengan firman Tuhan itu benar-benar memberkati saya, meneguhkan saya dan menegur saya, dan itulah yang membuat saya kembali berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan pesan terakhir buat para penonton di rumah dari Miss Vira? Pesan saya buat penonton yang ada di rumah atau di mana saja, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena ketika Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan akan pakai siapa saja, tidak harus melalui apa yang kita harapkan, apa yang kita tunggu atau yang kita nantikan, tapi Tuhan bisa pakai dengan berbagai caranya Tuhan yang pasti itu akan membuat Anda semua terpesona dengan perbuatan Tuhan. Jadi intinya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di masa-masa seperti ini, semua memang membutuhkan ya, semua membutuhkan pertolongan, bantuan, tapi yang saya mau pesankan, mintalah pertolongan dan berharaplah pertolongan itu hanya daripada Tuhan saja. Karena berharap kepada Tuhan kita akan mendapatkan berkat melimpah, damai sejahtera, dan kalau kita berharap kepada manusia, mungkin yang kita akan dapatkan hanyalah kekecewaan ya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita pasti akan diberkati. Iya, amin. Berharap kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang saya sebutkan tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ya, baik para penonton di rumah, kita sudah berada pada penghujung program Blessing Behind the Social Distancing. Sekali lagi Tuhan memberkati Miss Vira. Terima kasih sudah berbagi kesaksian hidup, dan kiranya kita semua terberkati dengan kesaksian yang sudah kita dengar dari Miss Vira pada saat ini. Dan kita bertemu lagi di dalam program-program
berikutnya, dan kiranya program ini bisa memberkati setiap penonton yang menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi.